Oke, selamat malam sahabat Amo. Agus Melas Official. Kali ini saya akan mewawancarai seorang pemain yang cukup panjang episodenya. Sapri. Iya, Bang Agus. TOP. Tukang ojek pengkolan. Tukang ojek pengkolan. Berapa ribu tuh? 2000 hampir kalau saya masuk di 2300 hampir 2400-an lah. 2400. Ya, Tapi itu namanya rezeki ya. Rezeki, betul, Udah Bang ditentukan Agus. sama Allah. Amin, Rezekinya iya. seperti itu. Kita juga harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Betul, ya kan? iya. Kita jangan takabur dengan adanya duit banyak terus jadi gitulah ya Jadi dah. sombong. Udah sombong, jadi artis. Jadi menjaga jarak sama teman-teman yang dulunya seperjuangan gitu. Iya, ya kan, the way we were lah, kita tetap di langkah kita. Iya. Oke, saya akan mulai sebuah pertanyaan. Awalnya Anda bisa kecemplung ke TOP ini gimana sih? Awal dari TOP. Iya. Sebelumnya Anda udah main belum? Sudah. Sudah juga. Oh, udah main. Sudah main dari 2013. Oh, 2013 ya. 13 dari maksud dari peran-peran ya tanpa dialog, tapi dulu full di fighting. Oh, di fighting. Oh iya, pantas banyak tatonya. Oke. Ya, jadi dulu sempat gabung sama teman-teman di Cibubur, komunitas fighter tuh. Diajak sama saudara, "Bray, ikut yuk ke Cibubur, ngapain ikut sama gua aja deh, nemenin ngobrol terus ikut ini bilang, ngapain sih? Kok udah latihan berantem?" Saya pikir kan latihan bela diri gitu kan. Ya udah, kalau punya basic bela diri yuk gabung katanya. Ikutnya latihan, ternyata itu bukan latihan, mereka bikin koreo. Ya. Bikin koreo, terus kita seminggu, masuk jalan hari ke-10 itu, besok syuting ya bro? Anjir, syuting apaan? Gue bilang, gue nggak bisa acting, sumpah, bener. Lu nggak perlu acting, lu nggak perlu dialog, lu berantem aja. Kalau berantem gue setuju nih. Demen gitu kan. Ya. Nah, terus berantem kayak gimana? Yang kemarin kita pelajari, ternyata koreo yang kemarin kita buat itu untuk syuting layar lebar gitu. Oh, gitu. Dari situ terus? Dari situ sempat ada beberapa judul main, coba ya, itu nggak penting lah, maksudnya nggak kelihatan close muka juga kok, tapi pernah main di layar lebar, terus ditawarin main FTP. Dulu kan aku aslinya suka nganterin catering, itu Bang, catering buat kru-kru film. Iya. Jadi kayak makan pagi, makan siang, makan sore sampai MTM tuh. Jadi cateringnya di drop dari rumah, dari Bogor gitu. Iya. Di drop, dianterin, terus udah gitu juga ada tawaran juga. Dulu pertama kali main itu bareng sama Diwangkara. Oh, ya. Ingat banget pertama kali main FTP itu judulnya Ku Kejar Cinta Sampai Kantor Polisi. Ya. Aku kan pencinta FTP nih. Ada beberapa pemain FTP yang aku sangat memang ngeklik, maksudnya ngefans banget nih. Dulu aku ngefans sama si Prisian Nasution. Gitu, nah pas begitu. Bro, besok syuting ya bro. Unit yang ngajak main, Bang, saya nggak bisa acting. Udah, gue butuh preman, gue nggak perlu dialog gitu kan. Ya akhirnya kita cobalah, maksudnya saya coba gitu. Pas begitu callingan pagi nih, begitu nyampe pagi, orang baru kan di dunia entertain, maksudnya dapat close wajah, dapat dialog biarpun nggak banyak gitu kan. Sempat agak getar pas begitu ngelihat pemainnya siapa Mas, ada Priscita Nasution. Ya Tuhan, ini mah favorit gue bilang. Sempat ngobrol-ngobrol, ya akhirnya udah kita syuting, ada beberapa. Dulu kan FTV itu 5 hari, Bang. Ya. FTV itu 5 hari. Jadi hari pertama, saya pikir cuma sehari, ternyata 5 hari full, 5 hari full day. Jadi saya sempat jadi anak buahnya si Boim Kriting, jadi bandar narkoba, Judulnya kan Ku Kejar Cinta Sampai Kantor Polisi. Jadi ceritanya tentang peredaran narkoba, terus masalah kekacauan di pasar kayak gitu-gitu. Nah dari situ selesai, jarak 3 hari ditawarin syuting lagi FTP juga. Gitu. Alhamdulillah dari situ dari FTP akhirnya ada temen tuh Denden. Kalau kata dia manggil apa? Saya sama Denden pakai bahasa Jerman kalau ngomong. Iya. Jadi dia telepon saya. Bang, ente syuting teh, ente syuting datangnya ke Kampung Bali, cenah. Iya, pagawean. Mudah-mudahan ngerti ya pakai bahasa Jerman. Iya.
nanti ditranslate di sini. Itu tuh, orang kereta syuting mang. Ini saya kampung Bali, orang panggilan saudara, orang ngobrol gitu. Casting cina. Ada casting ya udahlah. Datang ke kampung Bali, sampai kampung Bali ketemu Denden tuh. Ngobrol-ngobrol. Kayak mang kurang dikenalkan ke sutradaranya. Nah udah gitu kenalan sama Pak Iip. Ketemu Mas Iip. Ngobrol. Ada sekitar 2 jam saya ngobrol sama Pak Iip. Nah udah gitu, ya pulang ya. Kata Denden saya pulang. Saya telepon kan di kereta. Mang, cenah casting nih ngobrol hungkul sih. Om, Bang Agus ngerti nggak? Ngerti. Saya bilang, kan kalau casting kan biasanya kan kayak ada gestur nih. Ada depan, halo nama saya tinggi badan, berat badan segala macam. Itu kan casting yang maksudnya casting yang memang umum ya. Di PH gitu kan. Ada ngadep kiri, ngadep kanan. Gue bilang, ini kok nggak ada kayak beginian. Udah biarin dah. Sampai kereta, pulang, telepon. Eta pan di casting cina, casting naon? Eta ngobrol castingnya cina. Jadi castingnya cuma buat cukup dengan ngobrol aja. Gitu. Iya. Udahlah saya nggak terlalu berharap juga kan, maksudnya nggak terlalu berharap. Kebenaran lagi main di Hot Series waktu itu. Bukan Hot Series, bareng sama Mas Sony di Star Vision lagi ada FTP juga, mesti ada continuity. Nah udahlah beres. Nah besoknya pas lagi mancing saya ditelepon. Halo dengan Mas Sapri 021. Iya Pak, dari siapa? Dari Prio katanya. Mas besok kosong nggak? Kalau besok kosong MNC. Iya. Besok syuting ya. Syuting apa Mas? Syuting tukang ojek pengkolan. Oh, kan belum tahu. Belum. Kan dulu kan yang lagi boomnya kan preman pensiun. Gitu kan. Ya udah. Lokasi Kampung Bali ya, dapat callingan jam 6. Nah, jadi di TOP itu ternyata ketat, Bang. Ketat dalam arti kata disiplin waktu, kita harus callingan jam 6, kita jam 6 harus nyampe. Karena kan di sana jam 7, setengah 8 tuh udah on kamera semua. Kita dulu 4 tim. Nah jadinya masuklah di TOP itu. Saya masuk di episode 9. Lokasi masih di Kampung Bali. Nah udah gitu kan, ini yang paling saya agak-agak mengenaskan. Terus udah gitu juga memang nggak bisa dilupain. Begitu awalan masuk, dapat naskah, baca. Dulu kan ya masih, maksudnya karena masih baru ya baca scene-scene saya aja lah, maksudnya kan yang lain hiraukan gitu kan. Baca, pikir dialognya pendek, aman lah, cincai lah, cuman gitu-gitu doang. Udah. Take yuk, ada pemain baru kata Pak Iip nih. Kita kawal yuk pemain baru katanya. Dikawal lah Pak Iip langsung yang ngedirect. Nah ketemulah Udin nih tukang parkir nih yang jadi bos saya waktu di Kampung Bali. Dialognya cuma pendek Om. Lu yang namanya Udin ngantuk, gua mau ambil alih parkiran ini. Gampang dong ngomong gitu doang. Semua juga pasti bisa lah ngomong gitu doang. Lu namanya Udin ngantuk, gua mau ambil alih parkiran ini udah. Oke, yuk take yuk. Cut ulang. 1. Cut ulang. Dari 7:30 Om sampai jam 2:30 baru kelar. 1 scene. Proses. Kebayang nggak tuh namanya teman-teman kru. Udah gitu kan dia memang teman-teman kru kan memang baru ketemu hari itu doang kan. Yang namanya bahasa binatang, kasar, dari muka cantik sampai muka kusut keluar semua di situ. Di situ ya? Saya pikir kan, aduh gua nggak bisa nih kayak begini nih. Dan arti kata, dialog gua udah oke. Cuma 1 line, nggak ada masalah panjang. Tapi di-cut terus. What happened intinya ayah naon gitu. Iya, sampai akhirnya jam 12 break makan siang nih. Udah break makan siang, diajak ngobrol sama Pak Iip. Lu gimana sih, katanya sering main tapi gitu doang lu nggak bisa. Jangan ngerugi, ngerokok dulu. Sampai diajak ngerokok bareng sama Pak Iip di set. Ngerokok bareng aja biar lu tenang yuk. Ambil air. Ambilin air. Ambil air, minum, ngobrol. Makan, siapin makan. Udah kayak raja, cuman kan di situ mental kita dijatuh. Nggak nyaman ya? Nggak nyaman banget. Ya. Aduh ini gimana ya? Ada kesempatan telepon, saya telepon Prio. Mas, kayak mundur ya aku Mas. Kenapa? Bingung juga. Dialog saya udah bener tapi masih tetap salah. Nah, ya Bapak coba dulu aja lah, Bapak pasti bisa kok. Ini gue udah nyoba dari jam 7:30 sampai break makan siang, lu tau nggak? Gue hari ini ada 6-7 scene, 1 scene belum kelar-kelar, ini gimana? Ini muka kru dari muka cantik, ganteng, lucu. Sampai jadi gue pancong. Sampai jadi keriput. Ngeliatin gue, mungkin mereka berpikiran gini, anjing nih pemain dari mana sih?
Ya. Di kantor salah ngoling orang kali. Akhirnya datang Eza kan. Datang Eja, akhirnya Eja bantu support juga. Ayo lu bisa. Akhirnya Eja bantu support karena kan memang ada satu scene nama Eza waktu itu kan. Jadi ternyata dia support karena nungguin gua beres. Jadi Eja tuh ada sisa satu scene lagi cuma nungguin gua doang. Itu ya? Iya, harusnya dia jam 10 jam 11 udah kelar udah terus balik ketahan nama saya gitu. Akhirnya disupport ya. Ya udah akhirnya coba terus ternyata di situ dapat pelajaran yang sangat berharga dari Pak Ip apa? Ternyata itu adalah salah satu pembentukan karakter Sapri di TOP. Jadi ternyata sebenarnya syuting itu susah gampang sih Om ya itu Bang ya. Ternyata memang benar. Jadi ketika kita dialog itu harus sinkron dengan segalanya sih. Sinkron dengan mata kita harus main ternyata. Kuping, mimik wajah, bibir, gestur. Sampai jalan juga saya dikomplain, lu jalan kayak banci. Nggak ada preman jalan begitu. Kan saya jalan agak-agak geboy gitu kan. Lu ulang, jalan lu udah kayak banci. Laki-laki dong kalau jalan. Kasih contoh sama Pak Ip, begini jalan ini. Sekarang ngikutin, kata Pak Ip. Sampai akhirnya finalnya, udah lu maksimal segitu dulu deh. Kan jadi beban Om. Dalam kata maksimal, berarti kan apa yang Pak Ip mau berarti kan belum dia dapat gitu. Ya udah maksimal satu scene, sisanya besok dilanjut. Sempet ya Allah kok syuting kayak begini ternyata gitu. Soalnya kan selama aku main FTV itu nggak pernah ada koreksi mata lu nggak main, muka lu nggak harus gimana, kuping, bibir, gestur gitu. Ternyata oh ini yang ternyata nggak gampang. Kalau untuk mendapatkan satu karakter, satu peran dalam dunia acting itu nggak segampang kita membalikan telapak tangan. Ya, maksudnya begitu. Udah gitu kan di TOP dulu kita textbook. Ya, textbook ya. Nggak boleh ngurangin, nggak boleh ngelebihin. Ngurangin diomelin, dilebihin ditegur. Jadi dulu di TOP berapa ratus episode kita memang textbook banget. Mau panjang mau pendek lu titik, tanda baca, tanda titik, koma itu harus dipakai ternyata. Kan kalau FTV kan preman mah bebas-bebas aja ya Bang ya. Kita mau ngomong apa juga. Jadi gitu Om. Awal masuknya jadi gitu ya. Dikenalin Denden. Ya. Jadi guys, inilah perjalanan dari Bung Sapri di dalam mengawali karirnya. Begitu banyak alang rintang yang harus diterobos. Jadi nggak mudah untuk jadi seorang pemain. Dalam arti pemain dengan yang sesungguhnya ya. Ada lagi sih Bang pengalaman yang rada-rada apa ya, rada-rada ngenes juga nih. Gue juga sebenarnya kalau gue sih pengen usil sama pemerintah nih, bikinilah undang-undang buat orang jelek gitu, biar jangan orang menilainya sebelah mata gitu. Om, gue kan dulu syuting naik ini nih Bang, naik kereta nih, naik turun kereta kan gue naik kereta dari Bogor turun Tanah Abang nih, gitu kan. Waktu awal syuting sih orang masih, maksudnya kan kita, kalau gue kan lu berangkat pagi nih kereta pertama 4:30 kan lagi padet-padetnya nih. Pas gua masuk ke kereta kan penuh nih. Banyak cewek-cewek kan pada berangkat kantor. Oh begitu gua masuk lu tau mereka pada ngapain? Ini cewek-cewek tasnya tadi selandingin dikempit gini Om. Gua bukan copet, lu ngapain mesti ngempet tas lu? Gitu. Jadi ternyata orang jelek itu nggak enak jadi orang jelek. Nggak juga sih. Jadi semua plus minus kan ya kan. Iya. Tapi satu hal yang perlu dihormati adalah Anda tetap tough, tetap tabah melangkah sampai di detik ini di profesi sebagai seorang pemain gitu kan. Amin Om. Ya dan itu saya anggap sebuah prestasi. Ya kan untuk masuk ke dalam 2.600 episode itu nggak mudah. Gak semua orang punya kesempatan itu. Saya paling banter 200 episode, habis gitu sudah bungkus. Kalau bisa 2.600 itu berarti timnya solid gitu. Terus komposisi pemainnya juga pas. Untuk pas itu jauh lebih sulit daripada over, daripada under, ya kan? Nah, itu prestasi, salut lah saya bilang gitu tuh. Terus langkah Anda ke depan apa kira-kira? Ini Anda masih main lagi di TOP? Kalau kemungkinan besar kan karena kan sekarang kan lagi rolling pemain, mungkin dari naskah juga mungkin buat nge-refresh biar orang nggak terlalu jenuh, nggak terlalu suntuk mungkin. Soalnya kan dulu sempat ada beberapa temen yang lama nggak main, tiba-tiba dimasukkan lagi. Mungkin sekarang memang waktunya giliran saya untuk diistirahatkan. Kalau memangnya masih dimasukin lagi, alhamdulillah. Gini kata
Karena kan terakhir itu kan saya nggak diceritakan meninggal atau Ya, ya. pulang kampung lah ya. Iya, iya, berarti. Kan semua kan tergantung dari tim penyutradaraan, udah gitu juga kan tergantung dari nasib sama rezeki juga sih, Om. Ya. Bang gitu, Bang. Betul, betul, betul. Kita kan cuma wayang. Iyo. Kata dalang masuk lu masuk. Kata dalang lu jangan dulu udah diem Iya, aja. iya, Gitu. Iya, memang. Karena pada dasarnya acting untuk teman-teman, sahabat, Amo, acting is a science. Di dalamnya ada seperangkat metode yang harus dikuasai untuk seorang aktor. Anda mau jadi bintang atau jadi seorang aktor. Kalau seorang aktor semakin tua, Anda semakin matang. Dan tidak ada yang bisa menggusur diri Anda kecuali Anda mati, Anda pikun, yang ketiga Anda gila. Gila. Jadi itulah perjuangan seorang pemain menuju seorang aktor memang luar biasa. Iya. Dibilang gampang-gampang, tapi dibilang berat memang berat. Jadi itulah wawancara saya dengan Bung Safri. Siap, Bang Agus. Ya, Anda tahu kan? Apa dialognya biar bisa diucapin? Selamat datang. Oh ya. Selamat datang di tempat pencucian sepeda motor kami. Safri dan Deden siap mencuci. Oke, sampai jumpa sahabat Amo di podcast-podcast yang akan datang. Thank you. Terima kasih. Selamat datang di Roomnya Agus Melas Official. Buat semua kolega Safri, jangan lupa ya bicara-bicara, di like, di subscribe, terus dibunyiin belnya tuh, terus di share-share deh. Pokoknya semakin seru, semakin asik, dan banyak sekali ilmu yang bisa kalian dapat di sini. Oke?